Aduh, ternyata terang pisan. Ya. Baik, selamat datang di TTS. Berapa orang di sini yang sudah bekerja? Semuanya belum? Semua baru? Ada satu orang yang sudah kerja. Oke, ada lagi yang sudah kerja lagi? Dua orang tua yang sudah kerja. Oke, nggak masalah. Ini bagus. Oke, sekarang saya akan cerita apa yang ceritanya ada 2-3 hal lah. Intinya, saya sampai jam berapa? 19, 9.25. Oke, saya punya waktu sampai 9.25 secara gila, mantap. Kalau ada pertanyaan langsung saya ditanya ya. Tapi kira-kira ini logikanya. Targetnya yang ada di kepala saya adalah gimana caranya supaya Anda cepat lulus. Itu satu. Oke. Yang kedua, udah langsung dikasih lihat aja, keren ya Allah. Ini saya mau ngajarin taktik gimana cepat lulus. Kedua, gimana caranya supaya bisa dapat kerja sebelum lulus. Jadi dapat kerja sebelum lulus, cepat lulus, dapat kerja sebelum lulus. Dan ketiga, teknik jual diri. Itu ya. Jadi nggak banyak-banyak dulu. Oke. Sekarang supaya cepat lulus dulu. Kalau mau supaya cepat lulus, oke. Nanti masuk ke teknik curi start. Sekarang teknik curi startnya. Di TTS, Anda diizinkan untuk ambil kuliah sebelum waktunya. Sebetulnya. Tapi yang normalnya kan biasanya gini, kita daftar, terus nanti semester 1 ambil kuliahnya ini, semester 2 kuliahnya ini, gitu ya, biasanya kan gitu. Sebetulnya Anda bisa ambil kuliahnya jauh sebelum kuliah, kalau ini udah baru mulai kuliah, bisa dikerjain dari sekarang, karena kita baru kuliah bekerja sekitar September. Oke, sekarang kita masuk, tolong di masuk ke open course ITTS HCD. Masuk open course.itts.ac.id. Masuk sini ya. Open course, ingetin di kepala lah. Open course.itts.ac.id. Oke. Klik login sebelah kanan atas. Nah, di bagian bawah ini ada create new account. Bikin akun baru. Diklik aja coba. Masih lihat aja. Nanti harus bikin username, password, bawahin lagi, email, terus nama depan, nama belakang, kota, country Indonesia. Pastiin country-nya Indonesia. Kalau country-nya nggak Indonesia, saya delete soal. Nah, jangan Antartika, gua delete. Jadi pastiin country-nya Indonesia karena saya delete. Kenapa sampai saya delete? Soalnya banyak banget orang bukan dari Indonesia, dari luar negeri masuk dan dia nyepet. Terpaksa saya deleting semua tuh yang bukan Indonesia. Soalnya brengsek-brengsek di sini. Dia. Jadi pasti itu udah gitu create. Oke. Kalau udah punya akun di situ nggak? Punya. Bisa masuk nggak? Lupa. Bisa. Oke. Silakan masuk. Udah, itu aja. Masuk sih. Oh beda. Oh ya udah. Ingat ya deh, banyak dia. Mampus. Kalau saya nggak ingat, passwordnya susah banget saya. Ingat nggak? Ya udah gini aja dah, cerita aja. Ntar kalau berhasil masuk dikasih lihat ya. Jadi semua bisa bikin account, gitu ya. Nanti biasanya kalau orang masuk itu kan ada autentikasi pakai email. Oke. Yang ini autentikasinya nggak jalan sebetulnya. Jadi nunggu saya nge-proof semuanya, biasanya tiap pagi-pagi sebelum subuh saya approve-in semuanya. Jadi insya Allah kalau bikin hari ini, besok pagi udah bisa masuk. Gak usah nunggu email di Yahoo segala macam, bisa masuk nih ya. Oke. Nanti banyak kuliah-kuliah, jadi banyak kuliah-kuliah yang di ITTS ini ada di open course. Kuliah beneran gitu.
kuliahnya ada di open course, bisa dikerjain ujiannya dari sekarang. Kalau lulus, nanti tinggal ngomong, bisa ngomong ke saya, bisa ngomong ke bagian administrasi di bawah, Pak, saya sudah lulus kuliah ini. Kuliah itu nggak usah diambil lagi. Beres ya? Jadi kita bisa ngambil kuliah sebelum kuliah sebetulnya. Ini ngasih tau aja, ini banyak anak-anak semester 1-2 ngambil kuliah semester 4, semester 6 pada course ini. Jadi pada ngambil, udah gitu kalau nilainya bagus, ya udah nanti ngomong ke BAK, Pak nilai saya udah 90 nih, ya udah selesai, nggak usah kuliah itu nggak usah diambil lagi. Tapi nanti ceritanya gini, karena si Diknasnya kan kita dibatasin sebetulnya sama Diknas, satu mahasiswa satu semester boleh ngambil kuliahnya berapa. Ini kan bablas nih, yang bablas ini nanti pada semesternya didaftarin, tapi nggak usah berkuliah, udah ada nilainya, udah ada duluan. Kebayang maksudnya? Kebayang ya? Itu ya. Ini teknik supaya kuliahnya bisa cepat sebetulnya. Satu, tadi ini open course. Udah bisa masuk? Oh, udah bisa masuk. Oke, ini mau bisa masuk ke my course dah. Oh, punya my. Bisa lihat nilainya dia dong. Oke. Ini kalau masuk ke sini nih, open course, di sini ada kuliah-kuliah ada tulisannya open course. Oke. Ini kuliah artificial intelligence, digital marketing. Tolong lihat kuliah yang ada ujiannya. Ini ada beberapa yang ada ujiannya soalnya. Kalau nggak ada ujiannya nggak bisa dikerjain. Tapi kalau ada ujiannya bisa dikerjain. Bisa cari ya. Kita search cyber security, tulis saja cyber security. Cyber security. No, ada tuh. Klik. Nah, ini ada ujiannya nih. Kalau bawah ada ujiannya. Nah, bawah lagi. Nih ada quiz. Bisa dikerjain nih quiznya ya. Quiznya boleh dikerjain kapan aja, di mana aja, boleh nyontek, boleh nanya teman, boleh pakai ChatGPT, boleh apa aja. Oke, terus ya. Bentar, coba ke paling bawah, bisa nggak? Paling bawah. Terus paling bawah. Oke, naik kita sedikit. Kalau udah selesai, dia akan ngeluarin sertifikat. Oke, coba diklik sertifikat, bisa lihat ya. Kalau saya bisa lihat, kalau orang, oh bisa. Oke, yang lulus ada berapa? Kelihatan nggak? Ada berapa? Yang lulus 74 orang ya. Oke. Tahu jumlah orang ikut ada berapa di situ? Saya kasih tahu ya. Jumlahnya sekitar 38.000 orang. Yang lulus cuma 74. Padahal ujiannya boleh berkali-kali, boleh di mana aja, boleh kapan aja, boleh nanya teman, boleh copy paste ke Google, boleh copy paste ke ChatGPT. Yang lulus cuma 74. Jadi masalahnya bukan susah, masalahnya pada nggak niat. Nah ini kejadiannya ada beberapa orang yang dapat sertifikat itu melamar kerja. Ini bukan sertifikat sarjana yang dipakai ya, sertifikat lulus kuliah doang. Satu kuliah ini bukan sarjana, bukan. Sarjana lulus kuliah cari kerja di Astra. Teman-teman Astra, saya kan temannya banyak. Teman Astra pada kontak saya, Ono, ini ada yang lulus dari open course Ono, kita terima ya, diterima, dan ternyata jago. Jadi yang ini anaknya jago-jago, asli jago, bukan anak kaleng-kaleng. Oke, kalau mau lihat sertifikatnya, sok diklik aja satu file di mana aja. Yang itu, lu cari siapa? Oh, udah, tuh, lihat aja ya. Bentuk sertifikatnya kayak gini, dan ini bisa dipakai buat cari kerja. Kalau nanti kuliah benarnya, bisa lapor ke bawah bahwa sudah selesai. Jadi kuliahnya sudah selesai sebelum kita kuliah. Ngerti maksudnya? Bayang ya? Ini kacau nih. Tahu apa udah jadi dua lulus.
Yang bagus sih 90. Jadi caranya ujian terus-terusan aja sampai, kan ujiannya boleh berkali-kali ya, sampai dapat nilai paling bagus. Saya buka rahasia dikit dulu ya. Kenapa dapat nilainya susah? Ini sekali ujian 100 soal. Waktu maksimumnya 4 jam. Enak dong? Oke. Bank soalnya ada 6.000. Jadi tiap kali ujian ulang lagi soalnya beda semua. Makanya susah dapat nilai tingginya susah. Tapi bisa dapat nilai bagus, jangan khawatir. Beres ya? Ini kayak gini, terus back. Nah, orang lain kan motivasi, ini mah ngasih tahu taktik buat lulus cepat lah. Ini beres ya? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Beres, gampang ya? Oke, mundur lagi, mundur 1. Back. Salah. Mundur, back. Oke, back lagi. Oke, masuk ke micros. Oke, kebawahin dikit aja. Itu perhatiin, delete makro terus. Oke, perhatiin ada kebaca. Apa itu? AI SD kelas 5 semester 1. AI SD kelas 5 semester 2. Jadi, asal tahu aja, di satu republik ini, satu-satunya kampus yang ngasih materi AI buat SD, SMP, SMA, SMK gratis, nggak usah bayar, cuman kampus ITTS doang. Bukunya bahkan Diknas pun belum punya buku itu, gitu ya. Nanti bukunya saya kasih lihat. Tapi ITTS adalah satu-satunya kampus di Republik ini yang ngasih AI gratis buat satu Republik Indonesia. Akibatnya banyak nih. Diklik aja bisa nggak? Diklik. Yang AI aja. Yang tahu bisa pada jawab nggak? Pertanyaannya. Ini ada ujiannya, ada tryout. Klik tryout. Coba klik. Oke, ya klik. Oke, klik. Oke, pertanyaannya, jika siswa menyusun langkah, ambil buku, buka buku, baca, maka siswa sedang A. Blok suara, B. AI, C. Algoritma, D. Pengenalan pola. Apa? Mampus. Hah? Apa? Yang B. C. Ya udah. C. Ya udah. Next. Jadi jawabannya belum kelihatan ya. Kalau mau lihat jawabannya, kalau nggak kita lihat jawabannya lah. Ini diselesaikan aja. Ada submitnya di bawah kalau nggak salah. Disubmit langsung. Mana submitnya? Oh ya udah di nextin aja ya. Nggak diisi. Jadi main jeblok ya di sini. Ini pelajaran SD ya. Terus next. Oke, next. Terus profesor sih lupa saya. Kalau nggak salah ada. Oke. Itu udah coba lihat submit all finish. Coba lihat jawabannya. Benar kan? Jadi soalnya tiap kali kita ngerjain dia kalau udah disubmit dia ngasih tahu jawabannya benarnya. Jadi teknik belajarnya gitu, kerjain ujian berkali-kali, jeblok nggak masalah. Misalnya ujian pertama kali nilainya dapat 10 doang nggak masalah. Ujian lagi nilainya 20 nggak masalah. Ujian lagi nilainya 30 nggak masalah. Terus kerjain sampai nilai 90. Mulai dari sekarang sampai September udah bisa banyak kuliah yang selesai. Terus ya, oke. Jangan khawatir. Tidak ada kampus di Republik ini yang kayak ITTS kayak gitu, nggak ada. Ini nekat, ini kampus nekat. Satu-satunya kampus yang mengizinkan mahasiswanya ujian ngambil kuliah sebelum kuliah. Dan ini kita lebih ekstrim nih. Ini kalau Anda daftar sebagai mahasiswa, kita sekarang
lagi jalan ke sekolah-sekolah. Silahkan siswa kelas 2 ikut kuliah yang ini. Jadi kelas 2 SMA, 2 SMK bisa kuliah, nggak usah jadi mahasiswa ITTS dulu, bisa kuliah. Pas jadi mahasiswa, kuliahnya udah beres kan? Nanti sarjananya barengan. Beres. Nah, yang perlu dilihat di sini adalah tadi ITTS satu-satunya kampus yang bikin buku AI buat SD, SMP, SMA, SMK. Itu ya. Udah pernah baca bukunya belum? Belum ya? Baru tahu ya? Kasihan ya lo pada kebanyakan sekolah serius hidupnya. Sebelum ke jawaban deh, saya tanya dulu lah. Kira-kira kalau lulus gaji berapa? Sebut. Yang udah kerja gaji berapa? Kira-kira. Nggak usah pas. Dinaikin dikit boleh. 2 digit. Gaji 2 digit. 2 digit di atas 50, di bawah 50. Di bawah 50. 2 digit, 250. Itu termasuk gede. Oke. Jadi lulus gaji 2 digit. Oke. Cuman kalau magang nanti gajinya 1 digit. Rata-rata sekitar 5 jutaan. Oke. Yang AI gajinya mendekati 3 digit. Yang AI. Saya melihat sendiri soalnya, anak saya sendiri. Gajinya mendekati 3 digit. Kerjanya di rumah. Saya tata-tata pokoknya. Kerja di rumah, bangunnya santai, mainnya gituan doang. Gitu ya, ya. Tapi ilmunya ada di sini sih sebenarnya. Sekarang ini saya sini dulu. Open first, ada pertanyaan? Nggak ada? Aman? Ini teknik buat tulis start biar cepat ya. Oke. Karena tadi saya ngasih lihat ada AI buat SD, SMA, SMK segala macam. Oke, sekarang kita masuk ke perpustakaan yang ada di internet. Yang internet dulu. Oh enggak, oh ya udah. Ini perpustakaan yang ada di sini. Perpustakaannya bukan berbentuk buku biasa ya. Perpustakaannya berbentuk web, ada folder, ada buku-bukunya. Saya tadi nego supaya anda bisa dikasih akses ke WiFi di sini. Oke, kalau bisa masuk WiFi sini, masuk ke web ini, tolong diingetin di kepala alamatnya 192.168.70.70. 192.168.70.70/pustaka. Ulang ya, 192.168.70.70/pustaka. Oke, dan keluarnya kayak gini, dipilihin lah kontrol proses. Ini kayak gini ya, pustaka. Oke. Tertarik buku tentang apa? Sebut. Tapi minta maaf dulu ya, yang DKV belum saya masukin. Soalnya habis terbatas. Tertarik tentang apa? Sebut. Mau buku apa? Cyber security. Oke. Masuk ke library 2, masuk books, bentar, back dulu. Back lagi. Library 2, books, stop. Oke. Ini di bagian library 2 bukunya, itu saya bacain pelan-pelan ya. Ada Internet of Things, ada startup. Startup adalah buku-buku kalau kita bikin perusahaan di internet, perusahaan baru di internet, startup. Kalau suka mengutak-atik handphone, ada buku Android, ada buku tentang artificial intelligence, ada buku cyber security, ada buku data mining, ada buku data science, ada buku kalau pengen masuk neraka, ada buku buat hacking, bawahnya lagi, ada buku buat networking, ada buku O'Reilly kebanyakan networking ya. Terus ada sama programming sama networking, terus ada buku Python. Ini belum semua buku saya taruh, soalnya kalau mau ditaruh semuanya butuh sekitar 8 tera. Yang ini cuma sekitar 700-an giga harddisknya.
Tadi pengen cybersecurity kan? Naikin ke atas. Di cybersecurity, ini contoh buku-bukunya. Oke. Ada yang berbentuk folder lagi, nanti dalam cybersecurity ada yang folder-folder. Ini cepat banget tuh. Ya udah, biar kelihatan aja ya. Oke, kita klik sembarangan dulu ya. Nah, ini bukunya kayak gini. Buahin. Udah bisa dibaca online. Kalau mau download, klik kanan download. Bisa ke download. Kalau mau enak, kalau nggak mau mikir, kasih ke saya harddisk kosong, Pak. Saya pengen ngopi itu ilmunya semua saya copy. Daripada lu download satu-satu kan mabok ya. Mendingan kasih harddisk, saya copyin semuanya, silahkan di copyin ke teman-temannya semua. Jadi perusahaannya bisa di copy semuanya. Beres ya? Oke? Parah ya? Ini saya kasih tahu dulu ya. Kagak ada satu kampus pun di Republik ini yang copyin perpustakaannya ke semua mahasiswa. Yang ini bisa dikasih copy. Oke? Dengan modal buku-buku ini, kita bisa pintar nggak? Bisa kan? Ini saya kasih tahu dulu ya. Dengan modal buku yang kayak gini banyak, serius, gue tuh. Oke, ya. Saya nulis buku. Dasarnya buku-buku ini. Jadi kalau saya nulisnya pakai AI ya, pakai ChatGPT segala macam. Jadi teknik nulisnya adalah saya pakai buku-buku ini, diupload ke ChatGPT, terus pakai prompt. Saya pengen nulis buku tentang ini, pakai referensinya buku ini yang saya upload. Jadi bukunya diupload, buku yang dari perpustakaan diupload ke ChatGPT, di promptnya ditulis. Saya pengen bikin buku ini yang saya upload, materinya tentang ini harus dibahas tentang ini segala macam. Nanti dia keluarin daftar isinya, terus saya prompt lagi, promptnya banyak. Gitu ya. Sekarang kita lihat bukunya. Yang saya tulis ya, yang ini bisa diakses di internet. Buka file baru, tulis s.id s.id slash udah apa deh, free minus OWP minus ebooks. Oh ini saya kenalin dulu ya, tadi belum dikenalin. Ini Pak Abu, beliau wakil rektor urusan kerjasama sama institusi lain, sama lembaga lain. Jadi kalau kerjasama soal Pak Abu. Kalau ini nanti Pak Abu mungkin cerita banyak juga soal kerjasama. Kerjasama banyak banget. Dan hari ini jadi Pak Abu udah dimakan. Oh, nanti jam 10.30. Jam 10.30. Absensi saya. Oh, pas sesinya Pak Abu. Oke. Ini contoh kerjasama ITTS. Dan ini kampus pertama di Republik ini yang kerjasama serius sama Greenstream Network Amerika. Nah, kita bikin Greenstream Network Academy. Dia punya alat-alat buat jaringan, termasuk alat-alat buat bikin telepon, buat internet. Ada kerjasama dan dia akan nyumbang, nggak tahu lah, ntar Pak Agung yang rangin lah. Pokoknya nyumbang alatnya banyak banget. Silahkan dioprek. Nanti kita harus bikin pelatihan di sini buat ngoprek segala macam. Jadi ya, tapi ini ntar Pak Agung yang cerita. Terus ya. Nah, tadi udah masuk ke s.id/free OWP ebooks. Beres ya? Digedein 400+, gedein. Oke. Gedein ya, oke. Ini jujur kebanyakan isinya buku-buku AI. Kebawahin dikit, kebawahin naik pelan-pelan. Oh, udah, stop. Bawahin lagi. Itu kebawahin lagi dikit. Itu ada tulisan Greenstream. Baca. Greenstream ini adalah Greenstream yang itu. Sama. Kalau yang ini bukunya. Yang itu barangnya. Kita akan tanda tangan hari ini jam 10. Oke. Barangnya akan datang, tapi bukunya ada di situ. Oke. Kalau diklik nanti bukunya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia lupa sih. Kalau nggak salah bahasa Indonesia sih. Coba klik aja Greenstream-nya. Oke. Nih, yang nulis lagi ngomong, diklik aja. Nih bukunya. Oh, bahasa Indonesia berarti. Bukunya bahasa Indonesia. Soalnya ada bahasa Inggris bukunya. Oke. Nih, udah enak lah pokoknya. Dia nyala kayak gitu. Gitu. Oh,
itu ada gedein lagi. Itu ada buku AI SD SMA SD SMP SMA SMK dulu. Ini yang tadi materinya. Tolong dikasih tahu ke adik-adiknya, ke keponakan-keponakannya, ke saudara-saudaranya bahwa kalau pengen pintar, buku supaya anak-anak bisa ngerti AI, bukunya ada di sini. Ini buku satu-satunya di Republik Indonesia yang lengkap. Diknasnya kalah soalnya sama ITTS. Jangan khawatir. Diknas sudah bisa bikin saya mana Pak Atul? AI-nya udah saya mana Diknas? Jauh. Jangan khawatir ya. Jadi Diknas kalah sama ITTS. Kita mau yang AI buat SD, SMP, SMA, SMK. Saya akan bacain yang mana. Sebut yang mana? SD dulu. SD aja. SD aja. SD gampangan. Ya udah SD. Klik sembarangan. Ini buat SD sama madrasah ibtidaiyah ya. Kebawahin. Paulia bakal ngomong nggak sih hari ini? Oh enggak. Ya udah. Yang bikin Pak Dekan, Paulia. Oke, buahin. Kita lihat data isi lah. Data isi, stop. Kalau ini mah, jadi SD kita akan di sini di buku ini diajarin teknik modding. SD, modding. Tapi lebih di arah computational thinking. Udah tahu computational thinking seperti apa? Belum tahu, baru dengar. Ya, oke. Sekarang saya butuh 2 sukarelawan maju ke depan. 2 orang, boleh 1, ada 1 lagi. Cewek aja, cewek. Nggak apa-apa ya, maju aja. Maju. Namanya siapa? Krisya. Asia. Dari Serpong, Asia. Ibu kota di mana ya? Oh ya udah, pokoknya itu Joko Serpong. Sekarang Christian tugasnya jadi programmer. Oke. Keisha tugasnya jadi komputer. Ini buat anak SD ya. Ini bukan buat mahasiswa, buat anak SD. Sekarang gurunya akan kasih perintah ke programmer. Programmer, tolong programin komputernya buat sikat gigi. Nah, mampus. Gimana? Wow. Bingung kan? Iya. Bingung kan? Ya udah duduk. Jadi di buku ini diterangin caranya program komputer. Komputernya manusia, programnya manusia. Suruh sikat gigi caranya gimana? Nggak kebayang? Kan gampang. Bisa jalan ke toilet. Buka pintu toiletnya. Cari odol. Buka ininya. Oh, odolnya kayak nong di atas itu. Tutup odol ya. Udah, buka, kalau tutupnya, ambil sikat gigi, dipencet tuh odolnya supaya keluar satu-satu dikasih tahu. Karena komputer itu nggak pintar kayak manusia, harus diajarin satu-satu. Itu diajarin di SD. Kebayang? Gitu? Pasti nggak tahu ya. Nah bayangin buku ini terangin sampai kayak gitu supaya anak-anak SD di Indonesia bisa ngerti cara programming segala macam. Nanti di buku yang di level atasnya mulai bikin programming pakai app inventor segala macam. Udah pernah bikin program pakai inventor belum? Belum. Iya, alah. Berapa orang di sini yang pernah bikin aplikasi buat handphone? Belum. Kasihan banget ya. Ada yang RPL. Udah bikin buat handphone HP. Hah? Apa? Buat download? Oh, web doang. HP belum. Terus ngapain lu sekolah? Oke. Saya punya waktu berapa menit lagi? Terus. Oke. Ini materi buat SMP ya. Buat SMP
saudara-saudara, bukan buat mahasiswa ITTS. Oke, bikin aplikasi buat HP. Oke. Betul. Buka, stop dulu. Buka tab baru. Oke. Masuk, tulis app Inventor 2. Inventor 2. Oke, spasi aja. Enter. Oke, klik. Masuk pakai Google ke dalam websitenya. Oke, di situ ada tulisan Create Apps. Klik Create Apps. Oke, udah. Kita akan langsung bikin aplikasi buat HP ya. Ini belum pernah bikin aplikasi HP semua ya? Aduh, gila. Selama ini kemana aja lu beda? Oke, klik sembarangan ada. Asli dunia itu gampang banget. Kalau yang mau berat, nanti dari buku tadi, SD, SMP, SMA, SMK, yang berat yang SMK. Karena targetnya buat anak RPL. Coba gue nanya dulu, yang RPL berapa orang? 1. Oh, banyak juga RPL. Oh, sekarang saya pengen nanya di RPL. Diajarin coding pakai Python enggak? Enggak ya? Dia ajarin buat web doang ya? Oke. Nanti kalau baca buku, masuk aja nomor 1. Udah. Oke. Nanti kalau baca buku yang AI buat SMK, itu codingnya pakai Python buat bikin AI, bukan buat pakai AI. Buat bikin AI. Oke. Jadi bikin AI, SMK bikin AI. Saya tahu waktu bikin buku itu, saya tahu gurunya mungkin pada tulisan. Karena yakin gurunya dari dulu ngajarin cuma bikin web aja. Yang sekarang bikin AI. Buku itu. Jadi saran saya dibaca aja buku tadi karena kita bikin AI. Oke. Cancel aja terus kita oke. Bisa nggak bikin file baru? New project, kasih nama apa aja lah, ITTS ya atau terserah. Oke. Kita akan bikin aplikasi ya. Aplikasinya sederhana aja nih sekarang. Ini bayangin ada aplikasi Android, nanti ada text box, kita biasa ngetik.